Shalom Bapak Saudara, senang sekali kembali bisa berjumpa dalam renungan kita. Ya, kali ini saya akan membicarakan tentang perbedaan antara hidup yang penuh dengan Roh Kudus dengan hidup yang kosong dari Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu lihat sama seperti dua buah botol ini. Ketika hidup Anda kosong, maka terlalu mudah untuk masalah dan persoalan menghancurkan hidup Anda. Tetapi sebaliknya, kalau hidup Anda penuh, maka sulit sekali persoalan untuk bisa menekan dan menghancurkan hidup Anda. Nah, itu sebabnya Alkitab berkata, janganlah engkau mabuk oleh anggur, tetapi penuhlah dengan Roh Kudus. Kenapa Bapak Ibu? Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi penuh dengan Roh Kudus menimbulkan karunia-karunia roh dan buah-buah roh, rupa dan karakter dan kuasa Kristus nyata dalam hidup Anda dan saya. Nah, persoalannya bagaimana kita bisa memenuhi hidup kita dengan kuat kuasa Roh Kudus dan tidak menjadi kosong Bapak Ibu ya. Apalagi di tengah resesi, di tengah-tengah pandemi, di tengah begitu banyaknya sekarang muncul demonstrasi di berbagai tempat. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup Anda dan saya haruslah penuh dengan roh. Nah, Alkitab mengatakan penuh dengan roh bukan berarti Roh Kudus itu kadarnya hanya 10%. Atau di orang lain tertentu yang lebih rohani, kita pikir dia 80% Pak. Kalau saya mungkin cuma 5%. No, Roh Kudus satu pribadi yang sama. Dia pribadi Allah yang hidup 100%. Dan dia ada di dalam Anda 100%. Persoalannya kita melihat bahwa kuasanya yang tidak kita izinkan untuk menguasai kita 100%. Itu persoalannya. Itu sebabnya dalam bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab bilang, biarlah dirimu dikuasai oleh Roh Kudus. Dipenuhi artinya dikuasai. Dengan kata lain, kita mengizinkan Allah Roh Kudus ambil alih hidup kita. Bukan cuma 20, bukan cuma 50, bukan cuma 90%, tapi 100% kita latih diri kita tunduk pada penguasaan Roh Allah, Roh Kudus 100% setiap hari. Caranya, yang pertama Bapak Ibu, Alkitab berkata begini, Tuhan Yesus berkata, tidak sanggupkah engkau berdoa dan berjaga-jaga? Kenapa? Berdoa dan berjaga-jagalah. Karena apa? Daging itu lemah, tapi roh penurut. Jadi dengan kata lain, Yesus mau bilang bahwa kalau kamu pengen dagingmu itu tidak lemah dalam melakukan kehendak Bapa, tapi bisa menjadi kuat sebagaimana roh itu penurut, kita harus berdoa. Dengan berdoa, maka roh yang penurut tadi akan mendominasi kelemahan daging kita. Maka daging pun akan nurut seperti roh penurut kepada segala perintah dan kehendak Allah. Berdoalah setiap hari. Ambil waktu, sisihkan waktu sungguh-sungguh untuk Anda dan saya berjumpa dengan Tuhan di dalam doa. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Bayangkan, pernahkah Anda lihat orang yang hidup tanpa nafas? Orang itu sesungguhnya orang yang mati, Bapak Ibu Saudara. Jadi bangunlah hidup dan gaya hidup doa setiap hari. Berjumpa dengan Tuhan, maka kuat kuasa dan pengaruh dominasi roh Allah akan lebih lagi meningkat hari ini. Mungkin hari ini kita baru dikuasai roh 20%, 30%, besok bertambah 50%, besok bertambah 60%, besoknya lagi bertambah 70%. Makin berdoa, makin penguasaan roh penuh atas hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Cara yang kedua, yaitu Yesus sendiri berkata dalam kitab Yohanes bahwa perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dengan kata lain Bapak Ibu, Yesus pengen berkata bahwa firman yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan sekedar Alkitab yang Anda baca. Tentu saja Anda dan saya perlu membaca Alkitab berdisiplin, punya jadwal bacaan Alkitab yang sungguh-sungguh kita baca setiap hari. Tapi tidak cukup, karena Yesus berkata perkataan yang keluar dari mulutku, artinya rema. Perkataan yang tertulis yang kita baca, yang kalau kita renungkan sungguh-sungguh, yang kita buka hati, kita minta Roh Kudus beri aku pengertian. Aku ingin mengenal Bapa dan mengenal Yesus, karena mengenal Engkau adalah hidup yang kekal. Maka Roh Kudus menggunakan firman yang Anda baca yang tertulis itu menjadi suatu firman yang hidup dan Allah pakai untuk berbicara kepada Anda. Itulah perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, rema. Ketika Anda sungguh-sungguh mendapatkan rema, perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, itulah roh dan hidup. Yesus berkata daging sama sekali tidak berguna.
untuk memberikan kontradiksi. Jangan kita mengandalkan daging, pikiran duniawi kita, pikiran dan hikmat kita yang hanya sekedar melihat fakta dan realita, tetapi lihat realita rohani. Perkataanku adalah roh dan hidup. Ketika Anda dan saya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, meminta Allah Roh Kudus beri hikmat, beri pengertian, berbicaralah kepadaku lewat firman ini, lewat Alkitab ini, maka Allah Roh Kudus memakai firman tertulis itu menjadi firman yang hidup dan bergerak, dan itulah roh dan hidup. Nah, disitulah penguasaan roh Allah akan mulai berkuasa. Dengan kata lain, singkat kata, makin Anda dan saya dikuasai oleh firman hidup itu, makin roh penuh di dalam Anda. Penuh dalam arti penguasaannya makin mendominasi. Ingat, Roh Kudus sudah ada di dalam Anda. 100% pribadinya ada. Tapi persoalannya, apakah Anda dan saya mengizinkan Dia menguasai kita? Seberapa persen kita izinkan Dia berkuasa mendominasi keputusan-keputusan kita, pikiran, perkataan, ucapan kita, rencana-rencana kita, dan tindakan kita? Disitulah firman Tuhan menolong kita. Makin kita bergelut dengan firman, intim dengan firman, dan membiarkan Allah Roh Kudus mengambil firman untuk berkata-kata. Perkataan keluar dari mulutku, perkataan yang aku katakan kepadamu, kata Yesus, itulah roh dan hidup. Dan Anda akan mengerti bahwa daging sama sekali tidak berguna. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya Roh Kudus sungguh-sungguh memenuhi kita, mendominasi, menguasai hidup Anda dan saya. Sehingga seperti botol tadi, tidak ada sesuatu pun yang bisa menghancurkan hidup Anda kalau Anda penuh dengan Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Badai, banjir, hujan tidak akan bisa menekan hidup Anda. Haleluya. Caranya yang ketiga adalah praktek apa yang Anda dapatkan. Amin, Bapak Ibu. Ketika Anda berdoa, Anda dapat kekuatan baru. Praktekkan itu, Bapak Ibu. Ketika Anda baca firman, renungkan firman, Anda merasa Roh Kudus berbicara kepada Anda, mulai praktekkan itu. Sama seperti otot, Bapak Ibu. Ketika kita cuma baca buku tentang fitness, kita cuma baca buku tentang berenang, kita cuma baca buku tentang lari dan bulu tangkis dan sebagainya, tapi kita nggak pernah praktekin, percuma. Bapak Ibu, praktekkan apa yang Anda dapatkan dari firman Tuhan tadi. Firman Tuhan bicara, doakan si A, doakan si B, angkat telepon, WhatsApp, video call, doakan orang sakit itu, dan Anda akan melihat tanda mujizat menyertai Anda dan saya. Amin, Bapak Ibu. Ketika firman Allah berkata, ayo kamu bangun, cari pekerjaan di tempat ini dan itu, Anda merasa Tuhan bicara, mulai praktekkan. Nah, di sini timbul pertanyaan, Pastor Yogi, kalau kita salah dengar gimana? Nggak apa-apa. Namanya praktek, kadang-kadang kita masih bisa salah, atau seringkali kita salah. Yang penting kita mau belajar terus. Kata kuncinya, belajar terus. Amin, Bapak Ibu. Pada saat kita angkat besi, misalkan kita fitness di rumah, kita angkat barbel, kita mulai praktekin. Kalau kita nggak praktekin, cuma baca buku tentang gimana caranya otot bicep saya bisa berkembang, otot dada saya bisa berkembang, tapi Anda nggak pernah push up, Anda nggak pernah angkat barbel, percuma. Praktekin, maka Anda akan tahu, oh, kekuatan saya cuma segini. Nggak apa-apa, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Jangan langsung sok ngangkat besi 10 kilo atau 15-25 kilo. Saya tutup dengan satu ilustrasi lagi, Bapak Ibu. Pada zaman dahulu kala, ada orang yang tiba-tiba cepat banget jadi kaya. Kenapa? Dia punya satu bisnis, judi tarung anjing, Bapak Ibu. Ketika dia berbisnis judi tarung anjing, orang-orang selalu kalah ketika pasang taruhan. Kenapa? Karena dia licik sekali dengan tipu dayanya, Bapak Ibu. Dia pelihara anjing-anjing tersebut. Pada hari pengen ditandingkan anjing-anjing tersebut, orang mulai pasang. Biasa yang menang adalah misalkan anjing hitam. Kemudian orang-orang mulai pasang taruhan berjudi anjing hitam yang menang. Tiba-tiba begitu hari hanya, dia buat anjing lain yang menang, bukan hitam. Caranya gimana? 2-3 hari sebelumnya anjing hitam dibuat lemes. Makannya dikurangin, ya kan, vitaminnya dikurangin dan sebagainya, dibuat stres, ya kan, dan sebagainya. Dan ketika bertarung, anjing hitam kalah. Sebaliknya nanti kalau sudah anjing yang menang adalah misalkan anjing putih, berkali-kali menang, kemudian dia akan buat anjing putih itu tidak diberi makan dengan proporsional, dengan baik dan sebagainya. 2-3 hari sebelumnya anjing itu dibuat kelaparan, lemes dan sebagainya. Kemudian ditandingkan lagi dengan anjing yang lain lagi, dan anjing yang putih yang tadinya menang melawan anjing hitam sekarang kalah, Bapak Ibu.
Nah, itulah yang juga terjadi dengan manusia roh Anda. Ketika Anda dan saya memberi makan manusia daging terus-menerus, memuaskan hawa nafsu, gak pernah masuk ke ruang khusus untuk berdoa pribadi dengan Tuhan, jarang sekali spending time dengan Tuhan lewat firman Tuhan, jarang sekali memuji, bersyukur, menyembah Tuhan, berbahasa roh. Kalau Anda sudah bahasa roh dengan baik, tidak ada gunanya kalau Anda berbahasa roh tapi gak pernah dipakai terus-menerus. Alkitab berkata, aku berkata-kata dengan bahasa roh. Paulus bilang, lebih daripada kalian semua. Jemaat Korintus, bayangin Bapak Ibu, penuh dengan karunia roh. Tapi Paulus mengatakan, ketika aku ketemu dengan jemaat, aku hanya ngomong 2, 3 kata, 5 kata yang bisa dimengerti. Maksudnya apa? Banyak orang bahasa roh di gereja ketika banyak orang, Bapak Ibu. Tapi ketika pribadi jarang banget bahasa roh. Paulus bahasa roh begitu banyak, lebih dari kalian semua, jemaat Korintus. Dan tidak heran kalau kain bekas dipakai Paulus dibawa orang, usir setan, setan pergi. Ya kan? Ditaruh kepada orang sakit sembuh, Bapak Ibu Saudara. Kedahsyatan yang Tuhan kerjakan lewat Paulus penuh dengan mujizat-mujizat luar biasa. Perhatikan garis bawahi, bukan hanya mujizat, tapi mujizat luar biasa. Dan kuncinya salah satunya buat kita gereja umat tebusan perjanjian baru yang tidak ada dalam perjanjian lama adalah karunia berkata-kata dengan bahasa lidah, bahasa roh. Pakai bangun dirimu, Alkitab bilang, di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dengan Roh Kudus, berdoalah dalam Roh Kudus. Oh haleluya, ketika Anda pakai itu, Anda sedang mempraktekkan apa yang firman Tuhan ajarkan. Beri makan manusia roh Anda, latih otot-otot manusia rohani Anda, dan Anda akan lihat hidup yang penuh dengan roh tidak gampang hancur. Bahkan kalau dipencet, dia keluar air, mengalirlah aliran-aliran kehidupan. Makin ditekan, dia nggak hancur. Makin ditekan dan musuh berpikir dia hancur, keluarlah air kehidupan, malah memberkati lebih banyak orang. Tapi kalau yang kosong, dipencet-pencet oleh masalah, hancur, nggak keluar apa-apa, malah remuk saja. Pilihan di tangan Anda dan saya. Mau kasih makan manusia roh atau memuaskan terus kasih makan manusia daging? Keduanya punya konsekuensi yang sepadan. Saya berdoa Anda memilih mengisi manusia roh Anda dengan kepenuhan Allah. Di dalam doa, dalam perenungan firman, dan jangan lupa praktekkan. Haleluya. Dalam nama Yesus kita sama-sama berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat renungan hari ini. Hamba-Mu berdoa setiap kami yang mendengar tidak hanya jadi pendengar, tapi jadi pelaku dari firman Tuhan. Kami akan berusaha dengan pertolongan Roh Kudus memenuhi manusia roh kami, lebih lagi melatih manusia roh kami dengan kuasa firman Tuhan, dengan doa, dengan hadirat Tuhan, dengan semua yang Tuhan sediakan. Kami mau melatih diri kami, otot rohani kami, dengan mempraktekkannya setiap hari, sehingga kami melihat otot-otot rohani semakin besar, semakin kuat, dan hidup kami boleh menjadi berkat. Kita menjadi kuat di dalam situasi apapun. Kami semua lebih daripada pemenang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus yang sudah diberkati dan terus siap melatih manusia rohani Anda, sama-sama kita berkata amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.